Terima kasih Anda masih bersama kami di Sino Today bersama Senat Arman dan Yasmin Atania. Pemirsa, meskipun terus digempur Israel dan Amerika Serikat, Iran tidak gentar. Kepada media setempat, Iran menunjukkan fasilitas militernya yang masih tegak berdiri. Pemirsa, pasukan Garda Revolusi Islam Iran kembali memamerkan fasilitas militer bawah tanahnya melalui media sosial. Video ini menunjukkan terowongan berisi rudal dan senjata lainnya. Terowongan ini dibangun khusus untuk meluncurkan rudal ke arah kapal induk Amerika di Teluk Persia. Fasilitas ini sangat kokoh dan dirancang agar sulit dihancurkan oleh serangan udara musuh. برای حمله همزمان به اهداف است. این موشک قدر 380. Sementara itu, Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance menyambut kedatangan pasukan yang bertugas dalam operasi Epic Fury. Di depan pasukannya, Vance ucapkan terima kasih dan klaim sukses menaklukkan Iran. Just finished, came home in May from a historic 11-month deployment. The wing logged nearly 12,000 launches across the deployment and over 5,500 flight hours in support of Operation Epic Fury alone. All of the great things that we've accomplished, you guys are the reason that we've been able to accomplish it. So thank you and welcome home. A little bit late, but welcome home. Pemirsa, ribuan warga memadati reruntuhan Masjid Imam Khomeini Husainiyah di Teheran, Iran untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Pemirsa, ribuan warga bersorak-sorai saat peti jenazah Ali Khamenei diarak selama upacara perpisahan. Mereka pun berdoa dan memberikan penghormatan terakhir. Upacara jelang pemakaman Ali Khamenei resmi dimulai pada 4 Juli lalu. Sementara prosesi pemakaman akan dilakukan pada 9 Juli mendatang. Pemirsa, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir melakukan kunjungan ke pemukiman warga Palestina di Yerusalem Timur. Ia menyebut pasukan Israel telah menghancurkan 20 rumah dan menuntut lebih banyak rumah lagi untuk diratakan. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir mengunjungi Yerusalem Timur untuk memantau penghancuran rumah-rumah Palestina. Ia mengklaim bahwa 20 bangunan ilegal warga Palestina telah dihancurkan, bahkan menuntut agar lebih banyak rumah lagi yang diratakan. Di tengah kunjungannya, ia juga sempat adu mulut dengan warga Palestina. למה היא ברחה? מה קרה? היא מתלוננת שרוצים להרוס לה את הבית? אם זה לא חוקי הורסים. הבעיה שאתם הורסים את הבתים שלנו. מה שלא חוקי אני הורס. מה שלא חוקי אני הורס. Penggusuran rumah penduduk Palestina dilakukan dengan dalih pembangunan tanpa izin yang dikeluarkan Israel. Media Palestina melaporkan kebijakan perencanaan Israel bersifat restriktif untuk membatasi pertumbuhan penduduk Palestina dan memperluas kendali Israel atas kota tersebut. Pemirsa, Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC memperingatkan kapal perang Amerika Serikat untuk segera meninggalkan Selat Hormuz. Iran ancam akan menyerang Amerika Serikat jika tidak segera mengubah haluan kapal kembali ke Samudra Hindia. This is Sepah Navy, Captain. I told you keep your helicopter away from my vessel. Do you copy, over? Pemirsa, IRGC merilis rekaman konfrontasi Angkatan Laut di Teluk Persia. Komandan Angkatan Laut IRGC mengeluarkan peringatan langsung kepada kapal Angkatan Laut Amerika Serikat untuk segera meninggalkan Selat Hormuz dan juga menyebut bahwa ini adalah peringatan terakhir. Iran melaporkan Angkatan Laut Amerika Serikat terpaksa mendaratkan helikopter dan juga meninggalkan Teluk Persia. Namun Amerika Serikat membantah adanya konfrontasi tersebut. This is Sepah Navy, Captain. I told you keep your helicopter away from my
Pemirsa, saat ini kapal-kapal komersial mulai melintasi Selat Hormuz. Kapal yang melintas ini meningkat lebih dari 50%. Lalu lintas komersial yang melintasi Selat Hormuz meningkat tajam. Meski perundingan antara Iran dan Amerika Serikat berlangsung dalam kondisi rapuh, namun kapal-kapal komersial mulai melintasi Selat Hormuz. Kapal yang melintas ini meningkat hingga 50%. Namun mereka berada di bawah pengawasan khusus pemerintah Iran. Berdasarkan data perusahaan analitik Kepler, 223 kapal komersial melintasi Selat Hormuz pada periode bulan Juni atau rata-rata 32 kapal per hari. Sementara itu, di tengah sorotan masyarakat dunia, Iran menegaskan tidak akan mundur dari Selat Hormuz. Kapal-kapal bisa lintasi Selat Hormuz tanpa biaya selama 60 hari ke depan. این کار دیگه انجام شده هیچ اتفاقی هم خلاف اون از بعد از اون شب دیگه تا الان هیچ ممانعتی برای این کار انجام نشد ما از روزی که در حقیقت محاصره رو برداشتیم تا امروز بیش از 40 میلیون بشکه نفت صادر کردیم. خب شما نگاه کنید این در مقابل توی چند روزی که من میگم شاید کمتر از 10-12 روز دیگه که این اتفاق افتاده. Pemirsa, 35 rombongan biksu yang melakukan perjalanan ziarah ditabrak oleh mobil pick-up yang dikendarai anak kecil. 8 biksu dinyatakan meninggal dunia. Ya pemirsa, inilah rombongan 35 biksu yang menjalani perjalanan spiritual di Provinsi Budakan, Thailand. Di tengah perjalanan, sebuah mobil pick-up melaju kencang dan menabrak rombongan biksu tersebut. Diduga mobil dibawa anak kecil berusia 11 tahun yang mencuri pick-up dari orang tuanya. Akibat insiden tersebut, 5 biksu meninggal dunia di tempat, 3 lainnya menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit, sementara 13 lainnya dalam kondisi kritis. Pemirsa, kericuhan tidak terhindarkan saat ratusan warga terlibat aksi saling dorong demi berebut kipas angin dan pendingin ruangan di pusat perbelanjaan di Prancis. Aksi ini dipicu gelombang panas ekstrim yang tengah melanda sebagian besar daratan Eropa. Pemirsa, aksi saling dorong terjadi di pusat perbelanjaan Lidl di wilayah Nantiri. Pembeli yang mengantri sejak subuh nekat mendobrak masuk, berdesakan hingga terlibat baku hantam demi mendapatkan perangkat pendingin udara. Aparat kepolisian bahkan terpaksa diterjunkan ke lokasi setelah massa merusak pintu masuk toko dan memicu perkelahian hebat. Akibat bentrokan dan adu mulut yang tidak terkendali, dilaporkan hanya sedikit pembeli yang akhirnya berhasil membawa pulang alat pendingin udara tersebut. Ya pemirsa, Amerika Serikat tak luput dari gelombang panas. Warga New York mencari tempat berlindung di pusat-pusat pendingin, air mancur, dan ruang publik ber-AC. Setelah kota tersebut mencatat hari pertamanya dengan suhu mencapai 37,8 derajat Celcius dalam hampir 14 tahun terakhir. Rekaman video yang diambil pada hari Kamis menunjukkan orang-orang nampak mengunjungi tempat yang bersuhu sejuk dan membeli minuman makanan yang segar seperti yogurt beku. Sementara itu, para pedagang kaki lima nampak sibuk menawarkan air es kepada pejalan kaki. Bahkan anak-anak juga tampak asyik bermain di air mancur. Layanan Cuaca Nasional memperingatkan kombinasi panas dan kelembaban yang berbahaya di New York dapat membuat suhu terasa seperti mencapai 44 derajat Celcius. Pemirsa, beda di Indonesia, beda pula di Australia. Fenomena pulang kampung Nelsi anjing laut kembali menjadi hiburan warga Tasmania, Australia. Ya, warga menyambut kepulangan Neil dengan antusias meskipun mamalia jantan itu kerap merusak fasilitas publik.
Warga negara bagian Tasmania, Australia kembali dihebohkan dengan kunjungan rutin Neil, si anjing laut. Neil, anjing laut jantan berbobot 1 ton dan berusia 5 tahun itu, kembali menampakkan diri di tengah warga Tasmania. Kehadirannya kerap memicu kehebohan sekaligus kemacetan total lantaran kerap memblokade ruas jalan dengan badan bongsornya. Namun fenomena itu menjadi hiburan menarik bagi warga. Tak jarang kemunculannya diikuti dengan hobinya merusak sejumlah marka dan fasilitas jalan. Netizen yang jeli menduga Neil kerap merusak benda apapun yang terletak secara vertikal. Jika sudah merasa bosan membuat kehebohan, Neil kerap bersandar sambil bersantai di tembok sebuah rumah yang menjadi spot favoritnya dalam tiap kunjungannya tiap tahun. Pemerintah setempat pun meminta warga untuk menghormati privasinya saat berkunjung. Sama seperti anjing laut lainnya, Neil kembali ke daerah tempatnya dilahirkan alias pulang kampung 2 kali dalam setahun. Namun lokasi kelahiran Neil tak sama dengan anjing laut lain yang biasanya bertempat di pulau-pulau terpencil di sub-Antartika. Sehingga Neil menjadi satu-satunya anjing laut yang pulang ke Tasmania. Namun jika sudah dinilai mulai membahayakan publik, tak jarang petugas berupaya menghalau Neil kembali ke pantai yang prosesnya bisa semalaman. Ya, pemirsa, Kebun Binatang Madrid sajikan buah beku untuk bantu hewan atasi cuaca panas. Ya, cemilan beku khusus ini disajikan sesuai dengan spesies mereka. Ya pemirsa, nampak panda raksasa asik menikmati camilan dingin di Kebun Binatang Madrid, Spanyol. Camilan beku tersebut berisi semangka, apel, anggur, labu, dan daun bambu. Tak hanya itu, seekor orang utan bernama Sela yang berasal dari Kalimantan juga nampak sedang menyantap camilan dingin lainnya. Nampak juga Oa, kera kecil eksotis yang sedang bermain dan menikmati cemilan di tengah cuaca panas. Selain itu, pihak kebun binatang juga menyediakan pancuran air pendingin dan akses ke kolam seiring berlanjutnya gelombang panas yang hebat di Spanyol. Spanyol sedang mengalami gelombang panas dengan suhu melebihi 40 derajat Celcius di beberapa wilayah negara tersebut, terutama selama bulan Juni dan awal Juli 2026.